Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang Jum'ah yang semoga Allah muliakan. Berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa hadir melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Karena untuk sholat Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk mengerjakannya dengan seruan yang khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila sudah dikumandangkan azan, diajak untuk melaksanakan sholat Jumat miyaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka segeralah kalian beranjak untuk menuju mengingat Allah, berzikir kepadanya, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perjualan beli kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf fa. Fa di dalam bahasa Arab artinya adalah lil mubadarah, segera. Fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian. Maka ketika ada panggilan Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka perintah Allah adalah bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan di dalam khutbah Jumat ini adalah merupakan nasihat yang harus diambil oleh kaum muslimin untuk kehidupan sehari-harinya. Maka seharusnya yang disampaikan di dalam khutbah itu adalah ilmu dan pembekalan, entah itu yang berkaitan dengan agamanya atau ilmu yang lainnya, sehingga kualitas seorang muslim entah itu di dalam beribadah,
entah itu dalam bermuamalah, semakin hari semakin baik. Semakin hari ketakwaannya semakin bertingkat. Maka di antara nasihat yang sering disampaikan oleh para khatib ketika Jumat adalah nasihat takwa. Dan memang demikian, berarti seharusnya bagi kita semakin hari semakin meningkatkan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala menutup dengan ayatnya, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Semua itu adalah lebih baik untuk kalian in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya. Maka para hadirin sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa siapa yang bermain-main ketika khutbah sedang dimulai atau sudah dimulai atau bahkan tidur, faqad lagauta, maka engkau itu sudah tidak mendapatkan pahala Jumat. Ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya. Ini adalah hikmah, tujuan diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah, kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Aku. Wa makna ya'budun ay liwahidun. Makna ya'budun artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengatakan atau ketika dia di dalam salat dia membaca surat Al-Fatihah, dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku beribadah. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maka sejatinya seorang muslim itu tawakalnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah. Sebagaimana keyakinan seorang muslim bahwa ilah, Tuhan itu adalah satu. Yang bisa mengabulkan doa, yang mengabulkan hajat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allahu ahad. Allah, Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu adalah esa. Artinya tempat beribadah kita adalah hanya kepada Allah. Tempat meminta segala sesuatu kita, entah itu rizki, entah itu jodoh, entah itu kemudahan di dalam hidup, semuanya harus bergantung kepada Allah. Maka Allah melanjutkan, Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung semua makhluknya. Maka haram bagi setiap muslim yang menggantungkan dirinya kepada jimat, menggantungkan dirinya kepada orang-orang soleh, menggantungkan nasib baik dan buruknya terhadap waktu, terhadap yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 66, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama." Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, yaitu hamba-hamba Ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan as-sakinah wal wiqar, penuh dengan jalan ketundukan, penuh dengan ketenangan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila ada yang mengajak berbicara kepadanya orang-orang jahil, orang-orang bodoh, maka pembicaraannya itu tidak membahayakan dirinya. Ma'asyiral muslimin, dalam kitab tafsir disebutkan bahwa wa ibadur rahman, hamba Allah dikatakan wa ibadur rahman, ini adalah manzilah yang paling tinggi.
Seseorang dikatakan dia hamba Allah, itu adalah predikat yang paling tinggi. Siapa di antara hamba yang paling taat? Para nabi. Maka mereka lah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijanjikan surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Kemudian juga di antaranya makhluk Allah yang taat kepada Allah adalah malaikat. Mereka lah adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat. Apalagi malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah membantah, yang tidak pernah bermaksiat. Ya. Hamba di sini, di dalam ayat ini ada dua makna. Yang pertama adalah ubudiyah li rububiyatihi. Kemudian yang kedua adalah rububiyah li uluhiyatihi. Rububiyah atau ubudiyah li uluhiyatillah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat Allah. Ini adalah keyakinan atau kewajiban semua orang muslim dan orang kafir. Ketika seorang mukmin dan orang kafir ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Siapakah yang menurunkan hujan? Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang telah menciptakan engkau? Semuanya akan menjawab Allah. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Mereka semua, orang mukmin, orang kafir pun akan mengatakan Allah. Dan itu tidak terpuji. Artinya tidak ada pemujian di sana, tidak ada keterpujian di sana. Karena wa ibadur rahman di dalam ayat ini adalah hamba-hamba Allah, adalah yang hamba tersebut menjalankan ubudiyatillahi li uluhiyatihi, menjalankan atau mentauhidkan atau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul beribadah kepadanya. Maka siapa saja yang mengatakan Allah adalah zat yang menciptakanku, zat yang telah memberikan rizki kepadaku, maka tugas dia sebagai seorang hamba adalah beribadahnya kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah, mengharap pahalanya kepada Allah, rasa takutnya juga kepada Allah, merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dan ini juga sebagai pengamalan ayat Allahus Samad. Allah itu adalah tempat bergantungnya semua makhluk. Ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah." Siapa yang mengatakan, kata Nabi, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, artinya Allah adalah yang menciptakanku, Allah adalah zat sesembahanku, tempat aku mengadu, tempat aku beribadah dan menyembah kepadanya. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agama untukku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, aku ridho. Artinya tidak ada uswah, tidak ada qudwah yang dia ikutin kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang menjadi favoritnya, yang menjadi sumber inspirasinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Wajabat lahul jannah, maka jika terjadi pada seorang hamba tiga ini, raditu billahi rabba, dia ridho Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dia ridho Islam sebagai agamanya, dia tidak melangkahkan apapun, tidak melakukan sesuatu apapun kecuali dia mengatakan apakah Islam membolehkan atau mengharamkan. Dia terus belajar apakah sholat saya seperti ini atau tidak. Terus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beragama dan beribadah dengan dasar ilmu. Kemudian Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dia mencontoh di dalam beribadahnya, di dalam bermuamalahnya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wajabat lahul jannah, maka orang tersebut sudah wajib baginya untuk mendapatkan surga. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan. Di dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik. Seharusnya ketika Allah memberikan kita segala hal, segala perangkat yang ada pada diri kita, dari mulai akal yang bisa berpikir, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, kalau dijadikan itu semua perangkat untuk ketaatan kepada Allah sehingga menjadi manusia yang mulia sebagaimana seperti nabi, orang-orang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepadanya surga. Kemudian Allah melanjutkan, summa radadnahu asfala safilin. Apabila manusia itu sudah diberikan perangkat, sudah diberikan tubuh yang indah yang bagus, namun semua kenikmatan tersebut digunakan untuk kemaksiatan, tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan manusia itu kepada derajat yang paling bawah, yaitu neraka jahanam. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang terus mengalir. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Thaha ayat 124 dan seterusnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling, tidak mengingat peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajari agama, jauh dia dari agama, fokusnya adalah hanya dunia dan dunia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka dia kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu bisa melihat? Kata dia, kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, dahulu sudah datang kepada kalian, kepada engkau ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fanasitaha, kemudian kalian tidak memperdulikannya, engkau melupakannya, maka pada hari ini kalian pun akan dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikanlah bahwa sesungguhnya untuk urusan dunia Allah Subhanahu Wa Taala akan membentangkan kepada siapa saja. Bahkan bisa jadi untuk seorang muslim ini akan diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan barometer cintanya Allah itu dari banyaknya harta, dari kesenangan dunia, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika manusia itu mulai melupakan agamanya,
melupakan Al-Quran, sudah tidak dibaca lagi, tidak dibuka lagi, tidak mendengarkan isi kandungannya, melupakan ayat-ayat Allah, melupakan hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kemudian kata Allah, kami pun membukakan untuknya segala pintu kenikmatan dunia, dibukakan oleh Allah. Segala kenikmatan dunia. Hatta idza farihu, sampai mereka itu ada di tingkat yang paling senang, menyenangkan dirinya. Hartanya banyak, kekayaannya banyak, dia berada di posisi yang nyaman. Akhadnahum baghtatan, maka kami pun mengambilnya dengan secara tiba-tiba. Faidahum mublisun, maka mereka pun diam, tidak ada kata-kata. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang fokusnya kepada dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'isha abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wan takasa." Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba yang mengejar harta, mengejar dinar, mengejar uang. Ta'isa abdud dirham, maka celaka juga hamba yang mengejar dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka juga orang yang mengejar baju. Celaka dan hancurlah mereka. Ma'asyiral muslimin, tujuan diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Maka jangan terlalu berbetah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhaakumut takatsur, telah banyak melalaikan kalian, banyak-banyak menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu zurtum, ziarah, sampai kalian masuk ke liang kubur. Ini adalah fitrahnya manusia, mencintai harta. Sebagaimana Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma, maka sungguhnya sifat manusia itu adalah suka dan cinta terhadap harta. Namun yang menjadi perhatian adalah fokusnya kita bukan hanya untuk dunia. Dunia adalah tempat untuk kita beramal dan untuk mengumpulkan perbekalan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.